Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aleda Salma Syahriani dengan nomor NIM 43120010387, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 ekonomi makro saya yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dosen Harifan Arif, SEMM. Perekonomian Indonesia merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno, pertumbuhan dan perekonomian Indonesia memiliki arti yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator yang lain, yaitu distribusi pendapatan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Ada 3 teori pertumbuhan ekonomi: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, dan teori pertumbuhan historis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan klasik. Ada 3 teori. Yang pertama menurut Adam Smith, kedua menurut David Ricardo, yang ketiga menurut Thomas Robert Malthus. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Menurut David Ricardo, kebalikan dengan Adam Smith. David Ricardo ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Yang ketiga, menurut Thomas Robert Malthus. Teori Robert Malthus ini sama dengan David Ricardo. Menurut Robert, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Yang kedua ada teori pertumbuhan neoklasik. Ada 3 teori. Yang pertama dari Harold Domar, yang kedua dari Schumpeter, yang ketiga dari Robert Solow. Menurut Harold dan Domar, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sedangkan menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat, yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang ada. Yang ketiga, menurut Robert Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal atau output yang dihasilkan. Yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama menurut Friedrich List, yang kedua menurut Werner Sombart, yang ketiga menurut Bruno Hildebrand. Menurut Friedrich, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Ada 4, yakni yang pertama berburu dan mengembara, yang kedua berternak dan bertani, yang ketiga bertani dan kerajinan, yang keempat kerajinan, industri, dan perniagaan. Nah, menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kalau menurut Werner ada 3 zaman, yaitu zaman perekonomian tertutup, zaman kerajinan dan pertumbuhan, dan zaman kapitalis. Nah, menurut Bruno ini memiliki pandangan yang cukup unik dibandingkan yang lainnya. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu masa tukar-menukar barang atau barter,
Yang kedua, masa tukar menukar dengan uang atau jual beli. Yang ketiga, masa tukar menukar dengan kredit. Yang keempat, ada Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Ada 5 tahapan. Yang pertama, tradisional, ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua, transisi atau pre-take off, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, lepas landas atau take off, ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan atau drive to maturity, serikat buruh dan dagang semakin maju. Yang kelima, konsumsi tinggi atau high mass consumption, tenaga kerja ini didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari yang di desa. Yang kelima, ada Karl Bucher. Menurutnya, Bucher mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen terhadap produsen. Tahapan ini pada teori ini adalah rumah tangga tertutup, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dan rumah tangga kota di sini tuh sudah muncul hubungan dagang antar desa dan kota. Yang tiga, rumah tangga, bangsa atau kemasyarakatan, perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Yang keempat, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara. Terdapat juga dampak positif dan dampak negatif pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak positifnya itu, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Kedua, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi yang diusahakan, seefisien mungkin dan sekonsumtif mungkin. Yang ketiga, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Selanjutnya ada dampak negatifnya, ada 3. Yang pertama, bila inflasi berkepanjangan, produsen yang banyak yang bangkrut karena barang akan semakin mahal dan masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Yang kedua, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata, yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang pertama, dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruknya dalam hal pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadinya inflasi lunak. Mereka yang perluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negatifnya akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap, karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap, sementara harga barang itu selalu naik. Nah, yang selanjutnya ada dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh pegiat ekspor, karena biaya ekspor akan semakin meningkat atau mahal, melambung tinggi saat terjadi inflasi itu. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatlah turun pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga itu dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadi inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil. Sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga satu bahan pokok karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Hal inilah yang menjadi penyebab penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat.
sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi menjadi kacau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita negara Indonesia tahun 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15,434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3,911,7 US dollar. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang min 2,7%, kemudian di sisi lain ada pertambahan penduduk, maka PDB per kapita tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5,69 juta atau setara dengan 3,911 US dollar. Selanjutnya, kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi akan terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas makroekonomi diperlukan dua kebijakan penting, yaitu pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pengembangan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Kombinasi kebijakan tersebut didukung partisipasi swasta secara aktif, diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia. Dalam kebijakan Indonesia, terdapat 5 kesepakatan kebijakan Indonesia yang konsisten dan bersinergi. Yang pertama ada percepatan infrastruktur, yang kedua pembangunan sektor ekonomi potensial, yang ketiga perkembangan sektor industri, yang keempat pengembangan sektor pertanian, yang kelima pengembangan sektor pariwisata. Sekian presentasi tugas besar 2 ekonomi makro saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Di sini saya akan kasih juga link YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.